Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Puji Tuhan. Kami sudah berjemaah dari sendiri. Mari kita saat ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, berkatakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Saat kita menyembah, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Saat kita memuji, Tuhan bertata di atas pujian. Mari kita nyanyikan Saat Ku Memujimu, KR 132.
kehadiran-Mu berkati dia Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi diri kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam kehidupan kami dan sampai minggu ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah memberikan dalam kehidupan kami yang Bapa. Tuhan, kami pada hari ini hadir tempat ini untuk merendahkan diri, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan sabda firman. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga selesai. Dan berkati juga hamba-Mu Bapa dalam membawakan firman, supaya firman yang diberikan dapat menjadikan berkat buat kami. Lancarkan semua sistem Bapa supaya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya Tuhan kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan dan bacaan diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18, 22 dan 26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan dari karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setia dan tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bersama-sama. Roh Kudus menyucikan kita dari segala dosa bagai bejana yang baru, siap dipakai Tuhan. Sebelum kita masih berdalam melakukan dosa, kita akan menyanyikan ini penuhi hidupku, KPDK 142. Sing
belas kasihan Tuhan, karena kami manusia lemah, setiap pribadi kami gampang jatuh dalam dosa, kami gampang tergoda oleh lingkungan sekeliling kami, bahkan diri kami pun kadang-kadang menjadi penggoda, mengganggu untuk saudara kami, teman kami. Tuhan tolong ampuni kami ketika kami gampang mengganggu orang, kami mudah marah kalau diganggu. Tuhan tolong ampuni kami kalau dalam diri kami masih gampang terpeleset. Kami punya Tuhan yang selalu mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kami, dan kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan. Biarlah dalam hidup kami setiap hari, sehari demi hari, kami dengan kuasa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kami bisa melawan kelemahan kami. Kami bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan sehingga melewatinya dengan tidak berdosa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, mohon kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada sehari demi sehari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Berita anugerah yang dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa melindungi. Petunjuk hidup baru yang dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tanah, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita nyanyikan Api Roh Suci, KPPK A7B. Mati dan dikuburkan, turun ke
dan yang akan ujian di sekolah atau kampusnya. Yang ketiga, berdoa untuk kegiatan pelayanan dalam 1 minggu ke depan untuk para tenaga layanan dan hamba Tuhan serta pertumbuhan iman setiap jemaat atau minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dan dalam. Tuhan, kuserahkan semua Allah kami, kepada kami. Bila semua dan menjadi Bapa. Terima kasih Bapak menjawab sesuai dengan Tuhan. Sekarang selalu kami diberkati dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih silakan. Kita akan mendengar pujian dari para ayat. Terima kasih.
pikiran kita, supaya Roh Kudus hadir kembali dan memenuhi diri kita. Kita akan menyanyikan PPK 75 penuhi KM 337 Allah Roh Kudus. hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hitam pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya akan bacakan lagi ayat 5 sampai ayat ke-13. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semakin tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain mengingat mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu pada bagian yang ketiga yaitu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Itu adalah pembelaan Paulus, pembelaan Petrus dan penjelasan Petrus tentang peristiwa yang sedang terjadi, yaitu ketika murid-murid semuanya para rasul berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, dialek yang berbeda-beda. Dan kemudian setelah itu di ayat 22 Petrus berkhotbah. Apa isi khotbahnya? Isi khotbahnya tentang Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dan dibangkitkan, bahwa Yesus itulah Tuhan dan Kristus. Nah, kemudian saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian tanggapan pendengar pada waktu itu. Ayat 37 tanggapan pendengar pada. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Sampai sedemikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagia bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan sharingkan gambar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apakah yang dimaksud dengan dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, ada sebagian mungkin di antara kita, kalau kita mengamati yang dimaksudkan dengan dipenuhi Roh Kudus, apakah kalau kita dapat melihat satu kebaktian, ya, pada saat itu jemaat bernyanyi lagu-lagu gembira, mereka bertepuk tangan, lalu ada sebagian yang melompat-lompat. Saya lihat di YouTube itu sampai ada yang berguling-guling di lantai. Lalu lagunya diganti, lalu gantinya jadi lagu penyembahan. Mereka yang mengangkat tangan, lalu terharu, menangis mereka. Ini kan dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus. Kalau saya tadi lihat sepanjang ibadah kayaknya di GKRI Romi itu gak ada yang begitu, ya. Benar nggak? Gak ada, ya. Jadi apakah dipenuhi Roh Kudus? Nah, yang tadi ya sepanjang ibadah, ya. Nah, apakah kalau kita kemudian kita melihat dalam satu ibadah kebaktian yang pada saat ada jemaat yang didoakan, mereka berdoa bersama-sama, ada yang terisak-isak menangis, atau ada yang kemudian badannya jadi lemes sampai jatuh ke lantai, ada yang kemudian di lantai ada yang tertawa terbahak, lalu ada yang menangis sampai tidak sadar diri. Apakah kita yang dimaksudkan dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, ini fenomena yang peristiwa yang terjadi sampai sekarang di sebagian gereja. Lalu sebagian gereja aliran karismatik, ya, nah semua, ada sebagian saat ini mengaku sekarang sedang ada pada masa pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pencurahan yang ketiga ini, setelah pencurahan yang ketiga ini, Yesus akan datang kembali. Nah, ini klaimnya gereja-gereja yang mengakui sekarang sedang pencurahan Pentakosta ketiga. Jadi pencurahan Roh Kudus yang pertama itu terjadi di Kisah Rasul pasal 2 yang kita bahas tadi, kita baca tadi, ya. Lalu di tahun 1900 di Amerika, tepatnya di Jalan Azusa di Los Angeles, Azusa. Pada waktu itu para pendiri gereja Pentakosta dan karismatik meyakini terjadi pencurahan Roh Kudus yang kedua. Ya, lalu setelah itu ada pendeta pada waktu itu yang bernubuat bahwa 100 tahun kemudian akan terjadi pencurahan Roh Kudus lagi. Ya, dan inilah waktunya 100 tahun kemudian. Kemudian di Indonesia ada seorang pendeta yang mengaku dia mendapatkan firman Tuhan. Dia dipanggil untuk memprediksi pencurahan Roh Kudus yang ketiga, tepatnya terjadi di Indonesia. Nah, bagaimana pandangan Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita percaya dengan nubuatan seperti ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tinggalkan pandangan-pandangan yang tidak alkitabiah dan kita kembali kepada kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui renungan firman Tuhan hari ini, melalui perayaan Pentakosta ini, kita sama-sama kembali diingatkan dan kembali melihat kepada pemahaman yang benar tentang Roh Kudus Tuhan dan karya-karyanya dalam kehidupan kita. Sesuai tema yang kita bahas pagi ini, apa itu dipenuhi Roh Kudus dan bagaimana engkau dan saya tahu bahwa engkau dan saya punya Roh Kudus di dalam diri kita dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Allah mencurahkan Roh Kudusnya untuk membawa umatnya hidup dalam kuasa Injil dan pertobatan. Allah kita, Allah Tritunggal, mencurahkan Roh Kudus Allah pribadi kita untuk membawa umatnya hidup dalam kuasa Injil dan pertobatan.
kembali kepada perjanjian lama, kita melihat bahwa hari Pentakosta itu sebetulnya sudah dikenal. Ya, pada waktu itu orang Yahudi mereka merayakan hari Pentakosta itu mereka sebut dengan Shavuot. Shavuot kalau dalam bahasa Yunani itu Pentekoste, artinya di hari ke-50, yaitu 50 hari setelah hari Pesak, hari Paskah yang kita kenal. Itu mengenal peristiwa pembebasan Israel dari Mesir. Nah, itu hari raya Shavuot. Jadi orang Israel juga merayakan, mereka dari banyak tempat datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan ini. Dan biasanya orang-orang Yahudi dari berbagai tempat kembali ke Yerusalem. Mereka merayakan ini sebagai hari raya panen, Bapak Ibu Saudara. Ini panen yang pertama, dan ini adalah kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk memberikan persembahan sulung dari hasil panen pertama pada ladang mereka di tahun yang pertama, hasil ladang yang pertama, panen yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Pentakosta ini kita bisa melihat di Imamat pasal 23, Ulangan pasal 16, dan Keluaran pasal 23. Mereka mengucap syukur dan memberikan persembahan hasil sulung kepada Tuhan. Lalu kemudian perkembangan tradisi Yahudi ini, setelah Yerusalem dihancurkan, lalu para imam itu mereka merubah poin utama dari Shavuot ini menjadi mereka mengaitkan kepada hari di mana Taurat turun di Gunung Sinai. Ya, itu adalah setelah keluarnya. Memang pada waktu itu mereka menghitung harinya itu kurang lebih cocok, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi mereka merubah focal point. Jadi sebelum Yerusalem dihancurkan, mereka merayakan Shavuot ini kaitannya yang panen. Tapi setelah itu mereka kemudian para imam mereka merubah point of view. Tujuan dari perayaan Shavuot ini adalah menjadi merayakan turunnya Taurat. Bagi murid-murid Tuhan Yesus, mereka mendapatkan perintah langsung dari Tuhan Yesus untuk mereka pergi ke Yerusalem. Karena Yesus berkata 10 hari kemudian, ya, 10 hari kemudian, yaitu 10 hari setelah perayaan Paskah, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada para rasul dan kemudian kepada seluruh umat percaya. Ini jadi sebuah tanda dimulainya era yang baru, kerajaan Allah yang baru, yaitu ditujukan kepada segala bangsa. Memang betul bahwa di perjanjian lama kalau kita membaca bahwa keselamatan dari Tuhan itu memang sudah terbuka untuk segala bangsa. Tetapi pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta ini adalah sebuah tanda bahwa kerajaan Allah dari berita Injil tentang Yesus Kristus, kebangkitan dan kebangkitan dan keselamatan dengan Yesus Kristus itu, kabar baik itu akan disebarkan ke segala penjuru bangsa. Roh Kudus tidak datang secara tiba-tiba tanpa. Kalau kita lihat juga penggenapan datangnya Roh Kudus itu ada di nubuatan Nabi Yoel. Yesus mengacu kepada nubuatan Nabi Yoel. Di sana dikatakan bahwa Pentakosta itu akan orang-orang muda itu akan diberikan keberanian, kekuatan ya, untuk kemudian pergi memberitakan kabar baik, keselamatan dari Tuhan.
Nah, hari Pentakosta itu juga menunjukkan kesetiaan janji Allah terhadap firman. Nah, Roh Kudus tanda kutip perjanjian baru dipersatukan dengan Kristus. Dan hari Pentakosta ini juga dikenal sebagai kelahiran gereja yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada perjanjian lama, Roh Kudus juga bekerja kepada orang-orang pilihan. Tapi Roh Kudus di perjanjian lama, dia bisa meninggalkan orang pilihan itu karena orang pilihan itu tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Contohnya Raja Saul. Pada saat Raja Saul diurapi sebagai raja, Roh Kudus tinggal di dalam dia. Tapi pada saat dia tidak taat kepada Allah, Roh Kudus meninggalkan. Tapi Roh Kudus yang ada di perjanjian baru, di era yang baru dari kerajaan Allah, Roh Kudus datang, tinggal diam di dalam hati, di dalam diri semua umat percaya. Dan dia Roh Kudus memberikan kuasa pada orang percaya. Dia memberikan karunia demi karunia supaya orang percaya bisa melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa kedatangan Roh Kudus seperti yang kita baca, kalau saya boleh bagi, saya boleh melihat ini dalam 4 bagian. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, cerita peristiwa Pentakosta ini di Kisah Para Rasul. Di bagian pertama kita bisa melihat bahwa Lukas menulis tentang Roh Kudus dan tanda-tanda ilahi yang menyertai kedatangan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kembali dari Alkitabnya ya. Di sana kita bisa menemukan di sana ada bunyi seperti tiupan angin yang keras ya. Memang Roh Kudus digambarkan juga seperti angin yang berhembus keras. Ya. Lalu ada lidah api yang mereka semua ada di ruangan itu bisa melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada lidah api yang tinggal di kepala para rasul dan murid-murid pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda apa lagi yang menyertai? Mereka bisa berbicara dalam bahasa manusia. Nah ini ya, bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia. Ini tentu berbeda dengan peristiwa yang terjadi di gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh yang bahasa-bahasanya tidak bisa dimengerti oleh manusia. Mereka mengklaim bahasa itu hanya bisa dimengerti oleh Tuhan saja. Nah ini tentu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tandanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu adalah mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Itu kita bisa proof, kita bisa buktikan dari reaksi orang-orang terhadap karya Roh Kudus pada waktu itu. Pada waktu itu ada berbagai tempat, kalau kita lihat di peta, Yerusalem itu ada di tengah. Jadi kota-kota yang disebutkan itu adalah kota-kota yang di sekitar Yerusalem. Mereka semua datang, mereka punya dialek yang berbeda-beda, tetapi mereka heran kenapa orang Galilea ini bisa berbicara dalam dialek mereka. Itu aneh sekali, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah karya Kudus. Sebuah karya yang digunakan untuk untuk menarik orang-orang melihat fokus kepada pesan yang kami sampaikan. Tentu sudah berhenti sampai di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa melihat di bagian yang ketiga, Petrus berkhotbah. Nah, ada sesuatu mukjizat yang terjadi sebelumnya yang menarik perhatian banyak orang kepada Petrus. Dan ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja mempertobatkan mereka, membawa mereka kepada Injil Yesus Kristus. Sehingga pada waktu itu kita bisa lihat bagian keempat, mereka yang dipenuhi Roh Kudus
harus mereka lakukan, yaitu mereka harus bertobat, memberi diri dibaptis, menerima pengampunan dosa, dan menerima karunia Roh Kudus yang dijanjikan. Untuk apa karunia Roh Kudus diberikan? Supaya mereka bisa saling melayani Tuhan dan melayani sesama di dalam komunitas yang percaya. Itu janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Nah, kalau kita baca selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang menentang kuasa Roh Kudus pada waktu itu, Tuhan bekerja dengan sangat keras. Kita tahu adalah suami istri pada waktu itu yang menyembunyikan sebagian persembahan yang mereka rencanakan. Mereka mau persembahkan semuanya untuk Tuhan, tapi entah kenapa mereka menyimpan sebagian. Dan bagi Petrus, mereka bukan sedang menipu Petrus atau menipu jemaat pada waktu itu. Mereka sebetulnya sedang menipu Roh Kudus. Dan Roh Kudus memperlihatkan ketegasan kuasa Tuhan bekerja di jemaat Muhammad. Tujuannya itu apa? Supaya jemaat Muhammad dibentuk awal-awal itu. Mereka punya iman, mereka punya rasa hormat, mereka menjunjung tinggi memuliakan Tuhan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Lalu mereka berdua saat itu juga langsung mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus adalah Tuhan yang punya kuasa dan yang berkarya, yang mempertobatkan manusia, membawa orang kepada Yesus Kristus, dan kemudian Dia punya kuasa yang diberikan kepada orang percaya untuk mengatasi dosa, dan kuasa untuk melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang diberikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari firman Tuhan yang kita bahas hari ini, saya ingin kita melihat 3 kebenaran penting di dalam peristiwa Pentakosta. Kebenaran yang pertama adalah Roh Kudus yang diutus Allah, Dia datang untuk menggenapi janji Allah. Dia datang, Roh Kudus dicurahkan untuk menggenapi janji Allah. Dan kemudian Roh Kudus dicurahkan untuk memuliakan Kristus yang mati, yang bangkit, dan yang telah naik ke surga. Untuk memuliakan Kristus dan karya keselamatan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Itu Roh Kudus. Jadi bukan untuk memuliakan satu pribadi, seorang pendeta atau sekelompok orang dengan Roh Kudus dan karya-karya Roh Kudus. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini banyak gereja yang mengklaim dengan Roh Kudus dan karunia-karunia yang mereka punyai untuk meninggikan nama orang-orang tertentu yang lebih kudus dari yang lain, sehingga kelompok atau gereja tertentu dianggap lebih kudus dari kelompok orang percaya atau gereja yang lain. Dipakai untuk mengklaim memuliakan diri sendiri atau suatu kelompok. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus dicurahkan untuk memuliakan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian dan membawa karya keselamatan kepada semua orang yang mau percaya pada Yesus. Dan Roh Kudus memanggil manusia kepada bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau dan saya hari ini punya sebuah kesadaran di dalam hati, saya bisa berdosa, saya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Yesus Kristus, saya pasti binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran seperti ini adalah karya Roh Kudus yang Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam kita.
Dan ketika kita bisa meresponi Injil Yesus Kristus dengan tepat, dengan efektif, itu juga adalah Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Tiga kebenaran ini yang ingin kita bawa pulang melalui ibadah ini. Roh Kudus datang dengan janji Allah buat engkau dan saya. Roh Kudus dicurahkan untuk memuliakan Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik surga. Yesus Sang Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus memanggil kita semua untuk masuk dalam kehidupan dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Roh Kudus juga bekerja dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus membangkitkan kesadaran akan dosa. Ya, Bapak Ibu, pertobatan mengenal Yesus, beriman kepada Yesus, berbeda dengan pertobatan yang dimaksudkan dalam kehidupan kudus, yaitu sehari-hari ketika kita bergumul dengan dosa, agian kedosaan kita, keinginan daging kita, pencobaan iblis yang berusaha menjatuhkan kita ke dalam dosa. Roh Kudus bekerja menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Caranya bagaimana? Roh Kudus bekerja, Dia mengingatkan kita akan Firman. Dia menggerakkan hati nurani. Dia melembutkan hati nurani kita, sehingga kita mau taat kepada perintah Tuhan di dalam Firman Tuhan di dalam Alkitab, dan kita diberikan kuasa untuk berkata tidak kepada dosa, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang benar di tengah dunia yang sudah bobrok ini. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau dan saya menyadarinya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat pentingnya perayaan Pentakosta dan pekerja Roh Kudus di dalam diri kita. Mari kita sama-sama coba melihat dalam diri kita. Apakah selama ini engkau dan saya sudah bekerja sama dengan Roh Kudus? Ada waktunya kita bisa bekerja sama, tapi ada waktunya kita gagal. Nah, melalui perayaan Pentakosta ini, kita sama-sama melihat bahwa Pentakosta adalah tentang mengenal Kristus, Pentakosta adalah tentang hidup dalam pertobatan, Pentakosta mengingatkan kita untuk kita mau saksi dengan berani, karena kita sudah terima kuasa dan Roh Kudus. Kita sudah punya kemampuan, kekuatan untuk mengasihi sesama saudara, dan kita bisa menjadi terang di kota di mana kita ditempatkan, di mana kita berada. Apakah gereja, Gekri, roti hidup sudah menjadi berkah buat kota kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja bukan bicara gedung, gereja bicara tentang engkau dan saya. Gereja-gereja yang hidup, engkau dan saya adalah tubuh Kristus. Engkau dan saya adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Apakah keberadaan engkau dan saya di tempat mana kita berada, di kota di mana kita tinggal, kita sudah menjadi saksi Yesus Kristus. Kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat kehidupan kita. Apakah Kristus makin dimuliakan di dalam kehidupan kita? Apakah di dalam hati kita semakin peka terhadap pertobatan? Apakah gereja masih mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang
kita sebagai umat percaya makin berani hidup berkorban untuk Tuhan. Berkorban yang paling mudah itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Memberikan persembahan. Sebagian uang yang Tuhan sudah berkati kita melalui penghasilan kita berikan sebagian uang. Kita persembahkan kepada Tuhan melalui gerejanya, supaya pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah melalui gereja GPI Rohani ini bisa dijalankan dengan baik, pelayanan bisa berjalan dengan baik. Tentu kita semua berbagian dalam persembahan. Pengorbanan yang paling mudah adalah memberikan persembahan bagi saudara sekalian. Nah, persembahan yang paling sulit, nah itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus, adalah persembahan hidup kita, waktu kita, ide-ide pikiran kita, tenaga kita, konsentrasi kita. Apakah kita sudah persembahan bagi? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di antara kita sebagai jemaat yang datang itu seperti ke mall. Ya, saya udah lama sekali datang ke Blitar. Saya tahu di Blitar mungkin ada mall, mungkin ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ke mall, kita cuma datang cari apa yang kita butuhkan, kalau kita dapatkan kita pulang. Begitu bukan? Tapi kalau kita ke gereja, tentu perilaku kita tidak bisa seperti kita pergi ke mall. Yesus mau kita memberikan persembahan itu. Jangan sampai ada di antara kita di sini yang tidak berbagian di dalam pelayanan di dalam gereja. Pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama saudara seiman. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan juga ada di antara kita yang mengaku bahwa yang itu Pak, dia diberikan karunia 5 talenta. Saya ini tidak diberikan karunia. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mungkin. Ketika Roh Kudus tinggal diam di dalam diri kita, Dia pasti memberikan kita setidaknya ada 1 karunia. Paling tidak ada 1 karunia yang engkau dan saya bisa persembahkan kembali untuk kemudian bagi Tuhan. Betul, ada yang diberikan 5 karunia, 5 talenta, sehingga dia banyak banget. Tapi jangan sampai itu yang punya 5 karunia mengambil semua pelayanan dan tidak memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang punya 1 karunia, sehingga yang punya 1 karunia itu minder. Ya, dia menyembunyikan diri, ya kalau datang cepat-cepat pulang, karena malu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak bisa berbuat apa-apa bagi sesama. Mari kita sama-sama lihat apakah engkau dan saya setelah hari Pentakosta mengingatkan kita kembali bahwa saya mau persembahan hidup untuk melayani Tuhan. Lebih berani lagi bekerja lagi. Lebih berani lagi memberikan Injil, menyaksikan Injil keselamatan Yesus Kristus kepada keluarga, anggota keluarga, kepada teman, kepada sahabat, kepada orang-orang satu kantor, kepada teman-teman di sekolah, kepada orang-orang yang terkenal. Yang Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya mereka juga menerima Injil dan mereka juga diselamatkan. Nah, apakah itu semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus? Murid-murid rasul yang menerima kuasa Kudus, mereka memulihkan yang lain bertambah banyak, sehingga bukan hanya 3.000, kemudian nilai waktu beberapa bulan kemudian jemaat Tuhan bertambah lagi 1.500. Jadi 1.500 sampai 2.000. Jadi total jemaat kamu pada waktu itu hampir 5.000 sampai 5.000 lebih dikit barangkali ya. Dan 5.000-an jemaat kamu begitu kuasa Kudus bekerja. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kita? Saya berdoa semoga kita bisa bersama-sama
bekerja sama dengan Roh Kudus, memberitakan Injil, kita mengalami perubahan hidup setiap hari semakin serupa dengan Yesus Kristus, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, membawa mereka kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, ketika Injil sudah diberitakan, Roh Kudus bekerja di antara kami, memenuhi kami dengan karunia demi karunia, memenuhi kami dengan kuasa kekuatan, sehingga kami dengan kuasa dan kekuatan Roh Kudus kami memberitakan Injil, kami memaafkan dosa-dosa, dan kami hidup di dalam kebenaran, kami hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kami dipenuhi oleh kuasa ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah dinyatakan. Tuhan Kau yang menolong kami supaya kami semakin hari semakin jadi terang bagi kota Blitar, dimanapun Tuhan Kau menempatkan jemaat-Mu, di sanalah Injil diberitakan, di sanalah jiwa-jiwa diselamatkan, dan GP hidup dipenuhi dengan teman-teman baru, jiwa-jiwa baru yang datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mohon kuasa-Mu bekerja di antara kami, sehingga setiap kami boleh ambil bagian dalam pelayanan di rumah Tuhan, sehingga pekerjaan di rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Semua kami memberi diri, mengorbankan diri kami untuk memperluas kerajaan Allah melalui gereja GKI Rohani. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan dibawakan oleh Museum Baru ini. Kita akan menyanyikan PPK 75 penuh di Piala Mewani.
Terima kasih. Saya akan membacakan kata layan yang adalah hidup-hidupan. Pengkhotbah oleh Pendeta Stefanus Eti, diturbos oleh Saudari Alan, musik Saudari Arya, backing vokal Saudari Andreas dan Pak Yamin, kolektor Ibu Susi dan Ibu Muda, penyambut Saudari Kini dan Saudari Marcel, persembahan pujian oleh majelis. Ibadah sekolah minggu setelah ibadah umum selesai. Persekutuan doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 secara online. Dihimbau seluruh jemaat untuk ikut berdoa bersama-sama. Dihimbau seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi mendukung pengadaan speaker aktif. Dan saya juga berdoa untuk kita akan doakan calon majelis periode tahun 2026 sampai 2029 yang akan dipilih pada tanggal 7 Juni 2025, yaitu satu Saudari Alam, Saudara Andreas Ibrahim, Ibu Harmiati, Ibu Christine, Ibu Sio, Ibu Ami, Bapak Beni, Saudari Hati, Ibu Krisma, dan Ibu Mika. Dan kita Ibu 11 siapapun yang dipilih dalam sendiri. Elok yaitu mulai 1 minggu depan, mulai Senin di naskahnya yaitu Yeremia 34 sampai Yeremia 39. Penata ibadah komisi di sini juga tercantum ibadah IAT, ibadah rumah tangga, hari Kamis jam 17.30 tanggal 28 Mei. Renungan oleh Majelis Aurelius, itu terus dari Andreas, musik sudah dipilih bertempat di pastori. Pemuda pada hari Sabtu tanggal 17, tanggal 30. Pengkhotbah oleh Majelis Aurelius, itu terus dari kita, musik saudari Maria bertempat di pastori. Ibadah sekolah minggu hari Minggu jam 11 tanggal 31. Renungan oleh Puji Ibu Saudari Isil, musik sudah dipilih bertempat di gereja. Di sini juga tercatat persembahan bila ada angka yang tidak sesuai kiranya segera menghubungi bendahara gereja. Juga bisa melalui transfer tidak tercantum di dalam warta. Terima kasih, kami undang umat untuk berbagi ini. Kita akan menyanyikan yang mati disalibkan dan bangkit dari kubur dan hidup di tengah-tengah kami, kemudian bangkit untuk naik ke surga, dan Bapa yang mencurahkan Roh Kudus untuk tinggal diam dalam hati kami, Roh Kudus yang menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan kuasa untuk kami boleh memberitakan Injil.
Berkat Allah Tritunggal menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya, sampai dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan sebagai guru satu.